Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih untuk teman-teman dan partisipasinya. Dalam kesempatan hari ini, saya selaku moderator dari anggota kelompok yang nantinya akan membawakan sebuah materi dan penjelasan terkait dengan arti sehat bagi kehidupan. Nah, dan nanti untuk materi tersebut akan dijelaskan oleh saya dan teman-teman saya. Sebelumnya, dan sebelum untuk memasuki materi berikutnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Di antaranya ada Anis, ada Alvin, ada Melva, dan ada Adi. Dan nanti kita akan membawakan materi masing-masing untuk presentasi hari ini. Apa itu sehat? Seseorang akan dikatakan sehat jika ia memiliki sehat fisik, sehat sosial, dan sehat jiwa. Sehat fisik yaitu seseorang yang memiliki badan yang sehat dan bugar. Sehat sosial, seseorang yang mampu menjalani hubungan baik dengan orang lain. Sedangkan sehat jiwa yaitu seseorang yang merasa senang dan bahagia. Seorang yang mampu menyesuaikan diri dengan kehidupannya sehari-hari seperti di rumah, di sekolah, dan dimanapun ia berada. Seseorang yang dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Lalu yang kedua, bagaimana cara kita memulai hidup sehat? Nah, sekarang ini sudah saatnya kita untuk memulai hidup sehat dengan cara tidak merokok, tidak mengkonsumsi minuman-minuman keras, dan tidak mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Lalu, yang ketiga, apa saja sih manfaat hidup sehat itu? Manfaat hidup sehat diantara lain, menjadi lebih bahagia. Selain bermanfaat untuk kesehatan, menjalankan hidup sehat itu mampu meningkatkan suasana hati. Sebab, menjalankan hidup sehat mampu membuat percaya diri dan meningkatkan suasana hati. Lalu, dapat meningkatkan energi tubuh. Mampu meningkatkan pasokan energi yang dibutuhkan oleh tubuh dalam menunjang aktivitas sehari-hari. Lalu, yang ketiga yaitu dapat mengurangi risiko penyakit. Menjalankan hidup sehat tentu kita akan terhindar dari masalah penyakit. Menjalankan hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin akan meningkatkan daya tahan tubuh. Ketika menjalankan hidup sehat, tentu asupan protein, vitamin, hingga nutrisi akan terpenuhi. Hal ini yang membuat kita terhindar dari risiko penyakit. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aspek gaya hidup sehat. Aspek gaya hidup sehat yang pertama yaitu kesehatan fisik atau kesehatan jasmani. Kesehatan fisik yang ditandai dengan kondisi tubuh bugar dan berfungsi secara normal sehingga mampu melakukan aktivitas sehari-hari. Dan keadaan fisik yang lemah akan berpengaruh terhadap produktivitas sehari-hari kita juga. Nah, contoh cara melakukan atau menjaga kesehatan fisik salah satunya dengan olahraga atau beraktivitas yang mampu mengeluarkan keringat. Kenapa sih harus olahraga? Karena olahraga itu sangat perlu. Dengan olahraga kita bisa membuat pikiran kita lebih refresh, mengeluarkan keringat, membakar kalori, dan melemaskan otot-otot. Dan di situ saya memberikan contoh gambar, dan di gambar itu sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan olahraga, dan kalian bisa melakukan olahraga itu sesuai dengan hobi kalian. Nah, untuk yang kedua yaitu kesehatan mental. Kesehatan mental terkait dengan 3 hal, yaitu pikiran, emosional, dan spiritual. Seseorang yang sehat pikiran dan emosional, maka dia akan mengendalikan dan menyalurkan jalan pikiran serta perasaannya dengan baik. Misal, ketika seseorang itu sedang sedih atau kecewa, jika dia tidak bisa mengontrol dengan kesehatan mentalnya, maka orang itu akan mengekspresikan emosi yang tidak sesuai dengan porsinya. Dan lain halnya dengan seseorang yang sehat secara spiritual. Dia memiliki hubungan dekat dengan Tuhan dan memiliki hubungan dekat dengan keluarga atau teman. Hal tersebut dilihat dari bagaimana dia menyalurkan rasa syukur dan keyakinannya, serta caranya dalam memandang hubungan dengan Tuhan. Kesehatan mental sangat penting untuk dijaga, karena seseorang yang tidak sehat secara mental akan mempengaruhi kinerja dan produktivitasnya sebagai manusia. Nah, di situ juga udah saya berikan sebuah gambar dan kalian bisa
ada pandangan untuk penjelasan tentang kesehatan mental. Dan yang ketiga, terakhir yaitu kesejahteraan sosial atau kesehatan sosial. Kesehatan sosial ditandai dengan keadaan di mana seseorang mampu untuk membentuk hubungan intrapersonal dengan orang lain. Seseorang yang sejahtera dan sehat secara sosial mampu beradaptasi dan bersikap baik dengan orang lain. Nah, selain itu, kesejahteraan sosial juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan seseorang terhadap dirinya, yaitu dengan perasaan aman, damai, dan sejahtera. Nah, dan perlu kita tahu bahwa kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial merupakan aspek-aspek dalam kesejahteraan atau dalam kesehatan yang saling berhubungan. Maka dari itu, perlu kita sadari dan pahami bersama bahwa produktivitas kita sangat dipengaruhi oleh kesehatan. Kesehatan yang seutuhnya meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Sehingga kita perlu memperhatikan kesehatan dari berbagai aspek tersebut dan menjaganya agar tetap seimbang demi kesehatan diri dan seutuhnya. Terima kasih. Hai, saya Alvin Dexiano. Kali ini saya akan menjelaskan 3 tips hidup sehat di masa pandemi menurut Muhammad Aldis Rusliadi. Yang pertama, dari eating resolution. Yang dimaksud dari eating resolution adalah kita harus mengonsumsi makanan yang bervariasi. Ada karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan tidak hanya terdiri dari karbohidrat saja. Dan jika kita sedang melakukan self quarantine, kita harus memakan sayur dan buah lebih banyak. Sementara kita juga wajib membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak selama masa pandemi. Batasan gula yang aman per hari yaitu 50 gram atau setara 4 sendok makan gula, lalu 5 gram garam atau setara 1 sendok teh garam, sedangkan minyak konsumsi aman ada di angka 67 gram atau 5 sendok makan minyak. Kemudian yang kedua ada exercise resolution. Harus diingat aturan 8-10 rule, yaitu minum air putih sebanyak 8-10 gelas sehari. Lalu kita berjemur sekitar 15 menit di jam 8-10 pagi. Kemudian saat berolahraga kita tidak harus terlalu memforsir tubuh, karena kalau kita terlalu memforsir akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Durasi olahraga yang ideal sekitar 30-45 menit untuk olahraga kardio. Lalu ada baiknya kita melakukan olahraga dengan intensitas sedang, karena jika intensitas olahraga tinggi bisa berisiko kita terkena paparan infeksi. Saat latihan beban, kita bisa menggunakan bodyweight, contohnya seperti push up, sit up, dan squat. Sementara jenis olahraga lain yang dapat dilakukan selama 30 menit yaitu bisa melakukan yoga, dance, bodyweight training, serta jogging. Kemudian yang ketiga ada mind and soul resolution. Di masa pandemi ini kita harus menjaga pikiran agar tetap tenang dan tidak mudah panik supaya kita tidak stres. Ada 4 cara untuk menerapkan mind and soul resolution. Yang pertama, rutin melakukan panggilan video dengan sahabat dan keluarga untuk membuat pikiran menjadi tenang karena kita terjauh dari keluarga dan sahabat atau pasangan. Yang kedua, kita bisa melakukan meditasi selama 5 menit untuk menenangkan pikiran, dan tidur teratur 7-8 jam sehari. Kemudian yang terakhir, tidak gampang percaya dengan hoax dan isu pandemi yang berlebihan yang dapat membuat kita menjadi pikiran dan membuat kita menjadi stres. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Anis Dewi Safitri. Nah, di sini saya akan menjelaskan pola hidup sehat terhadap kesehatan. Tujuan dari menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari tentunya untuk menjaga kesehatan tubuh dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Di antara pengaruh pola hidup sehat terhadap kesehatan adalah salah satunya pengaruh terhadap tubuh. Orang yang mau menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupannya maka akan berdampak banyak hal bagi tubuh mereka. Di antaranya, tubuh menjadi segar dan tidak mudah terserang penyakit. Selain itu juga pengaruh terhadap pikiran. Selain berdampak positif bagi tubuh manusia, penerapan pola hidup sehat dalam keseharian manusia juga memberikan dampak yang positif. Di antara manfaat yang dapat dirasakan dari penerapan pola hidup sehat ini adalah pikiran lebih positif, meningkatkan etos kerja, meningkatkan rasa percaya diri, merasa damai, nyaman, dan tentram. Serangkaian pola hidup sehat yang dilakukan akan memberikan dampak yang bagus bagi pikiran manusia, kesehatan, dan kebugaran tubuh, membawa manusia kepada pikiran yang lebih positif dan terarah. Nah, pengaruh yang terakhir adalah pengaruh terhadap kehidupan. Pengaruh terhadap kehidupan ini merupakan apa yang dirasakan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari manusia. Dengan menerapkan pola hidup sehat, maka kehidupan manusia akan lebih damai dan dinamis menyenangkan karena pikiran dan
tubuh mereka akan terasa segar dan sehat, sehingga jarang juga terserang penyakit. Orang yang menerapkan interaksi juga dapat membuat interaksi sosial mereka menjadi baik. Memiliki kesehatan tubuh dan berumur panjang adalah impian dari semua orang, dan dasar dari semua itu adalah penerapan pola hidup sehat. Kesehatan milik siapa saja yang menginginkannya. Nah, untuk selanjutnya adalah tips waktu makan ideal. Untuk waktu makan pagi, kalian dapat melakukannya pada pukul 7 sampai pukul 8 pagi. Jangan lebih dari pukul 10 pagi. Nah, untuk waktu makan pagi ini akan lebih baiknya dilakukan 30 menit setelah bangun tidur, karena hal ini dapat membantu kerja pencernaan kita. Untuk waktu makan siang, kalian dapat melakukannya pada pukul setengah 1 sampai pukul 2 siang. Jangan lebih dari pukul 4 siang ya. Nah, jarak untuk ideal antara makan pagi dan makan siang adalah kurang lebihnya 4 jam. Nah, untuk waktu makan malam, kalian dapat melakukannya pada pukul 6 hingga sampai pukul 9 malam. Dianjurkannya untuk makan malam ini jangan lebih dari pukul 10 malam. Nah, untuk jarak ideal makan malam hingga waktu tidur adalah kurang lebihnya 3 jam. Halo, perkenalkan nama saya Yusuf Adi Setiawan. Berikut adalah 7 tips menjaga pola hidup sehat melansir Headline. Yang pertama adalah menjaga pola makan. Isi setengah dari piring dengan sayuran yang tidak mengandung zat tepung. Sayuran yang tak mengandung zat tepung antara lain bayam dan sayuran berdaun, hijau gelap lainnya seperti wortel, brokoli, dan kembang kol. Mengisi setengah piring dengan sayuran non-tepung menjadi cara sederhana untuk membuat diet lebih sehat, karena rendah kalori tetapi dikemas dengan nutrisi, serat, dan air. Yang kedua adalah menghindari stres. Gaya hidup sehat melibatkan diet sehat, kualitas tidur, dan olahraga yang teratur. Stres yang berlebihan dapat meningkatkan kadar kortisol dan sangat merusak metabolisme tubuh. Yang ketiga adalah makan di piring dan mangkuk yang lebih kecil. Ukuran piring dapat mempengaruhi seberapa banyak makanan yang kita konsumsi. Para ilmuwan menemukan bahwa orang yang makan dari mangkuk saji besar mengkonsumsi 56% atau 142 kalori lebih banyak makanan daripada orang yang makan dari mangkuk kecil. Yang keempat yaitu menghindari soda bergula. Minuman manis tidak mengandung nutrisi penting dan syarat dengan gula. Penelitian menunjukkan bahwa minuman yang dimaniskan dengan gula dapat meningkatkan resiko diabetes dengan 2 tipe, yaitu penyakit jantung bahkan kanker. Yang kelima yaitu minum air putih yang cukup. Minum air putih yang cukup dapat membantu menjaga fungsi otak yang sehat, konsentrasi, dan suasana hati yang positif. Selain itu, air dapat membantu menurunkan berat badan dengan membuat rasa kenyang dan meningkatkan beberapa banyak kalori yang dibakar. Yang keenam adalah jam tidur. Tidur sangat penting bagi kesehatan secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur berkolerasi dengan banyak penyakit termasuk obesitas dan penyakit jantung. Dan yang terakhir adalah olahraga. Menggunakan otot sangat penting untuk kesehatan yang optimal. Walaupun mengangkat beban dan berolahraga dapat membantu seseorang terlihat lebih baik, meningkatkan penampilan sebenarnya hanyalah puncak gunung es. Perlu berolahraga untuk memastikan tubuh, otak, dan hormon berfungsi secara optimal. Misalnya dengan mengangkat beban, akan menurunkan kadar gula darah dan insulin, meningkatkan kolesterol dan menurunkan trigliserida. Ini juga meningkatkan kadar testosteron dan hormon pertumbuhan. Dalam presentasi ini saya cukupkan sekian sampai di sini. Terima kasih banyak buat semuanya. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan banyak materi dari mulai poin-poin penting dasar-dasar tentang menjaga pola hidup, menjaga pola makan, olahraga, dan sebagainya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.